Tapi airnya sampai coklat ini kenapa, Pak? Pigmennya tidak sama, tiap kolam itu tidak sama. Ya. Ada yang seperti ini, ada yang biru, ada yang agak merah, tidak sama. Oh. Salam warga Taniling TV. Pada video kita kali ini kita akan mengulas tentang budidaya lele yang dilakukan oleh Bapak Haryanto di Kabupaten Madiun. Yang menarik dari budidaya lele ini, Bapak Haryanto mengelola beberapa kolam sehingga bisa dipanen 2 kali dalam 1 bulan. Selain itu beliau juga membudidayakan pisang raja. Pak Haryanto ingin membuktikan juga, ingin menunjukkan kepada kita dengan usaha budidaya lele dan pisang raja yang dilakukan oleh Pak Haryanto ini, kita bisa melihat bahwa ada banyak macam pilihan usaha yang bisa dilakukan di pedesaan. Dan tujuannya tentunya bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Seperti apa usaha Pak Haryanto ini, terus ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Jadi lelenya ini sudah sejak kapan ini, Pak? 2010. Wah, sudah 12 tahun. 12 tahun ya, kita geluti. Ini luasnya yang dipakai berapa? Luasnya 7 kali 40. Oh, ini Lebarnya 7, kesananya 40 meter. Jadi berapa kolam ini? Ini jadinya 8 kolam. 8 kolam. 8 kolam. Tapi yang 4 ukuran 3 kali 6, ya. Yang 4 6 kali 6. Gitu. Nah, tadi supaya bisa panen sebulan sekali itu bagaimana? Kita begini, tekniknya nanti yang sana panen, ini kan umurnya sudah 1,5 bulan. Jadi yang paling kecil mana? Yang ini? Ini ya. 1,5 bulan, nanti ini panen kita pindah ke sana. Oh, dipindah ke yang besar ini? Yang besar ini. Di sini nanti 2 bulan, ya. Berarti sudah panen. Ini nanti diisi bibit yang ukur 5. Ukur 5 itu maksudnya 5 cm. 5 cm. Nanti waktunya 3,5 bulan panen. Tapi berhubung ini banyak, ya. Ini nanti tiap kolam ini nanti 2 bulan sekali mesti panen. Kalau 4 berarti 1 bulan panennya 2. Oh ya. Gitu. Karena berarti itu sama yang itu? Ya, ini sama yang itu. Ini nanti ke sini. Terus monggo sini. Ini jenisnya metode apa ini, Pak? Gimana ya? Nggak pakai metode. Coba kita berpikir bagaimana supaya nanti panen kita lebih cepat. Ya itu. Tekniknya seperti itu. Ini saya ikut. Kok lama? Oh ya. Ini nanti ini panen. 1 minggu lagi panen. 1 minggu lagi panen. Ini nanti pindah ke sini. Gitu. Ya. Jadi 1 paket ini? 1 paket. Yang kecil sama yang besar gitu ya. 1 paket ini 2 bulan panen 1 kali. 2 bulan panen 1 kali. 1 paket ini. Berarti kalau ada 4 paket, ya. Berarti 1 bulan panen 2 kali. Ini kapasitasnya yang kecil ini berapa berarti? Ini sementara semuanya 15.000. Jadi sekali tebar bibit tuh 15.000. Ini masuk 15.000. Nanti pindah ke sini. Oh. Iya. Ini pakan gitu. Ini full ini semua, Pak? Iya, semua. Enggak pernah saya campur apapun. Oh. Secara
apa hitung-hitungan masih masuk? Masih masuk. Jadi begini, satu kolam ini satu paket ini satu kolam ini nanti biaya sampai panen itu sekitar 15 juta. Bibit plus obat plus pakan 15 juta. 15 juta. Kalau panen itu sekitar 1 ton. 1 ton. 1 kilonya kan 18.500. Jadi 1 tonnya itu 18,5 juta. 18,5 juta. 18,5 juta dikurangi 15, kita masih punya untung 3,5. Kalau kita panen 3 kali, berarti ya 3,5 kali 3. Iya. Itu untuk mencari tambahan penghasilan. Wah, tapi ketika ngomong ini sudah 12 tahun, berarti ini kan sudah teruji dan terbukti kan? Iya, yo pokoknya hambatan, gangguan, rintangan mesti ada. Yang paling berat apa? Virus. Iya. Virus. Pencegahannya? Pencegahannya pakai obat. Cuma kita harus paham, oh ini airnya sehat apa tidak. Jadi semuanya tergantung pada air. Tapi ini tidak bisa dijelaskan, tapi dipraktekkan. Air yang baik itu begini-begini tidak bisa. Tapi pengobatannya itu berarti dicampur dengan airnya? Langsung dengan air. Oh. Langsung dengan air. Jadi, oh kok kelihatan ini ada virus. Virusnya tanda-tandanya satu, seretnya merah. Ya. Terus mulutnya juga merah. Kemudian ada yang kuning. Ikannya minggir semua. Tidak seperti ini, tapi minggir, ngerentep begitu. Setelah itu baru kita nanti airnya kita buang, ganti air baru, kita kasih obat. 2-3 hari tidak perlu dikasih makan. Tapi nanti bisa pulih lagi? Pulih lagi. Ini berdasarkan praktek loh, tidak teori loh ya. Iya. Praktek. Tapi maksudnya tidak sampai mati itu loh, Pak? Ya mati tetap ada. Oh, tetap ada. Maka dari itu, dari bibit 15.000, estimasi matinya kurang lebih antara 55.000. Oh. Nanti kita panen seperti ini, nanti 1 kilo itu rata-rata isinya 10. Jadi kalau rata-rata 10, berarti kalau 10.000 kurang lebih ya sekitar 1 ton. Oh iya. Gitu. Jadi ini strateginya menarik sekali. Kalau boleh tahu untuk airnya, Pak? Ketika di sini 1,5 bulan, terus di sini tadi itu 2 bulan, itu airnya diganti nggak selama 1,5 bulannya? Ya diganti. Airnya itu rata-rata kalau masih bibit tuh sekitar 4-5 hari ganti. Oh, 4-5. Kalau sudah besar ini ya 3-4 hari kita ganti. Melihat situasi. Lu teknik penggantiannya seperti apa? Kita gembos saja ini. Ya. Ini kita tarik piponya, nanti kita balik, sudah airnya sudah keluar. Oh, lelenya nggak ikut keluar? Enggak, karena ada saringannya. Oh, ada saringannya. Ada saringannya. Tapi berarti masih ada sisa air sedikit? Melihat situasi juga, kalau memang lelenya agak sakit, kita habiskan. Tapi kalau lelenya sehat, kita sisakan sekitar 10 cm. Yang sini aja, yang besar. Wah, ini yang besar ini. Tapi airnya sampai coklat ini kenapa, Pak? Pigmennya tidak sama, tiap kolam itu tidak sama. Ya. Ada yang seperti ini, ada yang biru, ada yang agak merah, tidak sama. Loh, pigmennya pigmen air maksudnya? Air. Oh, loh ini sumber airnya dari? Sibel. Oh, Sana. Sibel. Dari Sibel. Tapi kalau untuk penjualan, Pak? Penjualan lancar, kita bibit, kita sudah punya jaringan. Pakan kita sudah punya jaringan, sekaligus penjualannya kita sudah punya jaringan. Jadi pakan kita tinggal telepon datang, bibit telepon datang, menjual telepon juga datang. Oh, berarti nggak usah kemana-mana? Nggak usah kemana-mana, karena sudah berjalan sekian tahun. Iya. Itu. Oh iya, Pak. Yang usahanya yang satunya itu yang kita tertarik itu yang pisang itu. Pisang. Kalau pisang itu total luasnya berapa tadi? 3.700 meter persegi. 3.700 meter persegi. Nah, itu tumpang sari kalau saya tuh. Atasnya pisang, bawahnya lombok sama terong. Ada iya. itu.
Sebentar, ini yang tadi habis dipanen tadi lelenya jadinya dapat berapa? 8 kental. 8 kintal. Ya. Itu dengan tebaran yang tadi itu. Tebaran yang tadi, tapi kemarin sudah kita kurangi bibitnya karena yang kita tarik ke sini karena sini kemarin cuma 10.000. Jadi yang 15.000 itu kita kurangi. Kita digeser ke sebelah. Kita geser yang ke nomor 1 ini. Ya ini kan jadi skema menarik, Pak. Buat pengusaha yang ada di desa ini kan istilahnya masuk ke desa. Iya. Itu bahwa dengan ketika ngomong air lah, potensi air di sini ini kedalaman sumurnya berarti berapa? Begini, sini tuh memang sumbernya agak dalam. Ya. Jadi untuk sibel di rumah itu sekarang itu ya harus kedalamannya sekitar 60 meter. 60 meter. Nah, iya. Berarti kan di sini bukan untuk air itu bukan hal yang melimpah kan? Bukan hal yang melimpah. Oleh karena itu kita pakai teknik pakai sibel. Kita pakai sibel itu sekarang zamannya zaman sibel, bukan zamannya zaman diesel. Coba kami berpikir begini, kita memanfaatkan lahan yang sempit. Iya. Bagaimana lahan yang sempit itu bisa mempunyai produksi yang lumayan sehingga tanah itu tidak tanah mandul. Ya. Kita manfaatkan sehingga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Ya. Saya yang di sawah itu 450 dengan anaknya, kita ambil satu aja anaknya kan sudah menjadi 900. Ya. Katakanlah 1 tahun itu kan 360 hari. Umur pisang itu cuma 10 bulan. Berarti kan sekitar 300 hari. Kalau 900 dibagi 300 kan ketemunya 1 hari bisa panen 3 kali. 3 kali katalah kali paling murah itu 50 kali 3 kan sudah 150. Setiap hari. Setiap hari. Itu kan bisa, intinya tidak menjadi penghasilan pokok tapi bisa menambah penghasilan atau tambahan penghasilan. Tapi tambahan penghasilan yang lumayan. Yang ya boleh dikatakan kalau di ekonomi tingkat desa kan sudah lumayan, lain dengan di kota. Artinya kita siap risiko itu, kita harus siap modal. Modal itu adalah arti kata modal cadangan. Ya. Sehingga nanti kalau ini gagal, saya masih punya dana cadangan. Memang tidak semua orang bisa seperti itu. Artinya kadang-kadang modal ada, kadang-kadang modal pinjaman, kadang-kadang modal masih cari-cari dan sebagainya. Tapi saya kira kunci utamanya di motivasi, di niat. Niatnya di situ. Sama manajemen. Jadi kalau misalnya untungnya cuma 100, ya kita belanjanya jangan sampai lebih dari 100. Yang lainnya dikembalikan ke modal lagi. Dulu di sini banyak, ada 15 peternak lele. Tapi karena salah manajemen, ya salah. Kalau misalnya satu kolam itu sekarang ini dengan bibit 15.000 sama pakan itu modalnya 15 juta. Setelah panen kita dapat 18 juta, ya kita ambil aja yang 3 juta. Yang 15 juta kita kembalikan lagi ke modal. Itu jadinya kan manajemen mudah. Iya, tidak sulit. Tapi kadang-kadang karena terdesak kebutuhan, terdesak keinginan, modalnya katut. Wah. Ketika ngomong kerugian yang paling besar itu kan berarti pernah satu kolam itu katanya mati semua itu. Pernah, bahkan tidak hanya satu kolam, ada satu kolam mati semua, ada yang mati separuh, ada yang mati sepertiga dan sebagainya. Ya itu namanya gangguan, hambatan. Tapi dengan gangguan hambatan itu kita menjadi pinter, menjadi paham. Oh ternyata tekniknya mengatasi kalau ada ikan sakit harus seperti ini. Tapi cara mengatasinya, cara untuk memahami bagaimana air dan ikan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu praktek.
kalau raja di sini tidak pernah sampai tua, Pak. Artinya tuh mesti ada yang cari. Tidak sampai keluar desa. Cukup dalam desa aja kurang. Iya. Pak, saya pesen 2, Pak, saya pesen 3. Nanti tanggal sekian pesen lagi kurang malah.